Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Mukmena dengan sambung C1D1-21056, jurusan Ilmu Komunikasi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Demokrasi Digital. Nah, berbicara mengenai demokrasi digital, sebagai masyarakat yang hidup di negara demokratis, kita perlu memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, melainkan demokrasi juga tentang bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintah di setiap harinya. Teknologi digital dewasa ini dapat membantu kita untuk mendukung proses partisipasi dalam demokrasi, sehingga muncullah istilah demokrasi digital. Secara lebih komprehensif lagi, demokrasi digital dapat dimaknai sebagai praktik maupun upaya menuju demokrasi dengan mendayagunakan perangkat, media, ataupun teknologi digital, baik secara offline maupun online. Nah, melalui teknologi digital, pihak-pihak yang terlibat dalam demokrasi lebih mudah melakukan sinergi, koordinasi, dan komunikasi. Misalnya di berbagai belahan dunia, mulai dari pemerintah, partai politik, sampai media massa telah memiliki website atau aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan dan mengakses informasi tentang politik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah. Salah satu hal yang terpenting yang mungkin terwujud dengan adanya demokrasi digital adalah partisipasi elektronik, di mana partisipasi elektronik digunakan untuk membantu masyarakat ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan bersama pemerintah. Partisipasi elektronik terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah penentuan agenda, yang kedua adalah membuat formulasi kebijakan, yang ketiga adalah penentuan agenda, yang keempat implementasi kebijakan, yang kelima evaluasi kebijakan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah umpan balik. Nah, beberapa contoh demokrasi digital yang terjadi di DKI Jakarta. Yang pertama, penentuan agenda. Contohnya, data center dari media digital Provinsi DKI Jakarta yang menampung semua jenis masukan warga dari piranti digital. Data ini penting untuk memetakan isu di tengah masyarakat. Yang kedua, membuat formulasi kebijakan, di mana masyarakat dapat mendukung proses formulasi kebijakan seperti dengan menyumbangkan ide atau suatu rancangan kebijakan lewat e-Musrenbang atau e-planning. Yang ketiga, penentuan keputusan, di mana masyarakat dapat turut serta mengawasi proses pengambilan keputusan seperti pada proses pengambilan kebijakan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat lewat channel YouTube. Yang keempat adalah implementasi kebijakan, di mana dalam kebijakan yang telah ditentukan kemudian dijalankan, masyarakat juga dapat menikmati implementasi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas digital yang tersedia. Contohnya seperti sistem pelayanan pajak atau pajak online dan Samsat online yang terintegrasi dengan platform Jakarta Smart City. Nah, yang kelima adalah evaluasi kebijakan. Setelah ditetapkan, masyarakat juga dapat mengevaluasi kebijakan lewat metode digital dengan memberi masukan berupa laporan, kritik, atau saran. Sistem pelayanan komplain ini sudah ada, contohnya seperti aplikasi Clue. Yang keenam atau yang terakhir adalah umpan balik, di mana masukan inilah yang akan menjadi umpan balik atau feedback bagi tahap penyusunan agenda di proses berikutnya. Di tahap ini, City Analytics sangat berperan dalam mengelola data evaluasi program untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Nah, dari contoh ini dapat dilihat bahwa demokrasi digital sebenarnya sudah menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, melainkan baik di level daerah hingga level pemerintahan pusat, demokrasi digital telah tersedia dan bisa dengan mudah diakses oleh semua kalangan. Dengan demokrasi digital ini,
Pertukaran informasi antara pemerintah, rakyat, dan pemangku adat kepentingan lain menjadi lebih mudah dan cepat. Demokrasi digital ini juga menjadi wadah penyaluran opini sekaligus tempat berlangsungnya diskusi publik tentang pemerintah. Di samping kelebihan dan peluang yang dimiliki demokrasi digital, pada kenyataannya ada beberapa kelemahan dan tantangan juga. Misalnya, banyaknya percakapan dan konten digital yang tidak bermakna atau tidak kontradiktif atau hoaks, biaya pengadaan dan pemeliharaan terhadap sistem yang tinggi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk berpartisipasi maupun mengelola sistem digital. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.